Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya yaitu perubahan pada ekosistem. Ekosistem dapat mengalami perubahan yang dapat terjadi setiap saat. Di saat itu juga populasi dapat bertambah atau berkurang dalam komponen ekosistem. Contohnya, di saat musim hujan, tanaman akan menerima banyak air dengan jumlah yang lebih banyak daripada biasanya. Di saat musim kemarau, air akan mengalami kekurangan. Hal tersebut akan mengganggu proses pada pertumbuhan tanaman dan juga dapat mempengaruhi pada jumlah hasil makanan. Situasi ini menyebabkan menurunnya pada jumlah makhluk hidup yang memakan hasil dari tanaman. Akibatnya, populasi makhluk hidup menurun yang disebabkan dari menurunnya sumber makanan selama musim ini. Ekosistem berubah secara alami, dan melalui aktivitas manusia, perubahan ekosistem dapat terjadi diakibatkan oleh perubahan iklim atau faktor bencana alam. Perubahan ini akan mengadaptasi dan merekonstruksi ekosistem menjadi keseimbangan yang baru. Penyebab ketidakseimbangan ekosistem dan lingkungan dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam. Faktor alam merupakan dampak kerusakan pada ekosistem yang dapat terjadi secara alami, yang dapat mengakibatkan bencana alam, contohnya seperti gempa bumi, kebakaran pada hutan, banjir, tanah longsor, dan tsunami. Hal tersebut dapat mengakibatkan perubahan pada ekosistem. Contohnya seperti gunung meletus. Kerusakan ekosistem di sekitar Merapi tidak bisa dihindari, baik makhluk hewan maupun tumbuhan, dan bahkan manusia bisa mati. Hal ini sesuai dengan peristiwa seperti gempa bumi atau banjir yang mengganggu stabilitas ekosistem. Ketika suatu organisme mati dalam suatu ekosistem, hal itu mempengaruhi keadaan organisme lain sebagai satu kesatuan. Yang kedua yaitu faktor manusia. Manusia juga dapat mengakibatkan terjadinya perubahan pada ekosistem. Manusia pada awalnya melakukan berbagai aktivitas untuk dapat memenuhi kebutuhan dalam kehidupannya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia melakukan berbagai macam aktivitas yang justru menimbulkan hal buruk yang dapat merusak lingkungan sekitar. Aktivitas manusia yang dapat mengganggu pada keseimbangan ekosistem, contohnya seperti penebangan dan pembakaran hutan. Yang kedua, eksploitasi dalam sumber daya laut. Yang ketiga, perburuan secara liar. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini definisi feedlot. Feedlot atau yang biasa disebut dengan fattening yaitu usaha pemeliharaan ternak dengan cara pemberian pakan pada ternak dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan selama periode tertentu untuk mempercepat dan meningkatkan produksi daging. Umumnya industri fattening ini di Indonesia dilakukan secara feedlot dengan pemberian pakan konsentrat berupa biji-bijian dalam jumlah besar dan ada libitum dengan lama penggemukan antara 90 sampai 180 hari. Nah, keuntungan yang dapat diperoleh dengan menerapkan teknologi feedlot, yaitu lahan yang dibutuhkan untuk budidaya relatif tidak sebanyak biasanya. Karena sudah diprogram dengan lahan tertentu untuk jumlah ternak tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Tersebut diganti dengan ternak bakalan yang baru. Nah, efisien usaha feedlot sangat ditentukan oleh imbangan antara pakan yang dikonsumsi dengan produk yang dihasilkan. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Intensif adalah melakukan sesuatu secara sungguh-sungguh dan terus-menerus dalam mengerjakan sesuatu hingga memperoleh hasil yang optimal. Sedangkan feedlot adalah suatu usaha pengemukan hewan ternak yang dilakukan di tempat pengemukan hewan ternak. Intensif feedlot dapat diartikan suatu kegiatan atau suatu usaha memberi pakan hewan ternak di tempat pengemukan hewan ternak dengan formulasi tertentu dan selama periode waktu tertentu dengan tujuan mempercepat pertambahan bobot badan mereka. Intinya, sistem intensif feedlot itu berkebalikan dengan sistem ekstensif, yang dimana sistem ekstensif
itu ternak dilepas liarkan dan digembalakan, sedangkan sistem intensive feedlot adalah ternak ada di dalam kandang pengemukan dan diberi makan serta nutrisi yang cukup dengan tujuan menambah bobot badan sesuai target periode waktu tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu identifikasi komponen ekosistem di peternakan feedlot. Di sini ada yang pertama komponen abiotik dan biotik. Untuk komponen abiotik, secara umum, hubungan abiotik peternakan adalah semua klasifikasi unsur lingkungan yang tidak bernyawa yang bersifat fisik, kimia, dan sosial dari seekor ternak, serta terdapat sekitar tempat ternak tersebut dan hidup dengan segala bentuk aktivitas kehidupannya. Adapun untuk contoh, di sini yang pertama ada kandang. Kandang merupakan faktor lingkungan fisik yang harus diperhatikan karena berkaitan dengan tingkat produksi ternak dan kesehatan, baik kesehatan ternak yang bersangkutan maupun kesehatan lingkungan. Untuk itu, kandang ternak harus dirancang sedemikian rupa supaya dapat bermanfaat sesuai dengan fungsinya. Luas dan besarnya kandang tergantung kepada jumlah ternak yang dipelihara atau jenis hewan ternaknya. Adapun untuk fungsi kandang bagi ternak adalah sebagai berikut. Yang pertama, melindungi ternak dari pengaruh panas pada siang hari dan dingin pada malam hari. Yang kedua, melindungi ternak dari perubahan cuaca, hujan, angin, dan lain sebagainya. Yang ketiga, melindungi ternak dari gangguan baik dari hewan lain maupun pencuri. Selanjutnya, merupakan tempat bersosialisasi bagi ternak. Lalu, merupakan tempat melakukan aktivitas produksi dan reproduksi. Dan yang terakhir, membatasi hewan ternak dengan lingkungan sekitarnya agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Yang kedua, ada air. Air secara kualitas dan kuantitas sangat menentukan kehidupan, kesehatan, dan produksi ternak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ternak dapat hidup selama lebih kurang 100 hari tanpa makanan, tetapi ternak akan mati dalam 5 hari sampai 10 hari tanpa air minum. Air masuk ke dalam tubuh ternak melalui air minum dan makanan. Air dalam tubuh hewan ternak mempunyai fungsi utama untuk metabolisme dan beberapa fungsi lainnya yang menunjang proses produksi dan reproduksi ternak. Contoh yang terakhir dari biotik, yaitu lahan. Setiap bentuk usaha peternakan tidak terlepas dari penggunaan lahan atau tanah. Usaha peternakan dan kondisi lahan saling mempengaruhi satu sama lain. Ternak yang dipelihara sangat tergantung dari kondisi lahannya, baik dari segi bentang lahan, fisik, kualitas, dan lokasinya. Umumnya, jenis lahan yang cocok untuk usaha peternakan adalah lahan terbuka dengan padang rumput yang potensial. Unsur-unsur abiotik tersebut berinteraksi secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi performance ternak. Oleh karena itu, segala bentuk kehidupan ternak sangat bergantung kepada unsur-unsur klasifikasi tersebut. Adapun untuk komponen yang kedua, yaitu komponen biotik. Sebagaimana halnya lingkungan biotik juga sangat menentukan tingkat keberhasilan dan kelangsungan suatu usaha peternakan. Hal yang termasuk klasifikasi lingkungan biotik adalah semua unsur hayati yang terdapat di sekitar ternak. Misalnya, yang pertama, tumbuh-tumbuhan. Rumput sebagai tumbuhan mempunyai arti ekonomis yang sangat penting dalam peternakan ternak herbivore. Sebagai contoh, sapi potong dan perah, kerbau, kambing, dan domba di Indonesia. Walaupun pemberian konsentrat merupakan hal yang tidak asing dalam usaha peternakan sapi potong, tetapi rumput masih merupakan bahan makanan utama. Tumbuhan hutan, budidaya maupun yang belum dibudidayakan. Gulma dan tumbuhan laut banyak sumbangannya bagi ternak. Nah, selanjutnya hewan lain. Maksud dari hewan lain di sini adalah klasifikasi hewan yang sejenis dan tidak sejenis, misalnya ayam, tikus, kucing, dan burung. Ayam kampung yang tidak dipelihara dalam kandang dan berkeliaran di sekitar suatu usaha peternakan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap ayam yang dipelihara dalam kandang. Dampak yang ditimbulkan oleh hewan lain terhadap suatu usaha peternakan, misalnya penularan penyakit serta pemangsaan. Mungkin selanjutnya diterima oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rantai makanan. Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan antar makhluk hidup secara satu arah, mulai dari produsen hingga konsumen tertinggi. Atau dalam pengertian yang lain, rantai makanan adalah urutan kejadian suatu makhluk hidup memakan makhluk hidup lain.
Urutan ini membentuk rantai. Dalam rantai makanan terjadi perpindahan energi dari sinar matahari yang mula-mula dipakai oleh tumbuhan melalui serangkaian organisme dalam peristiwa makan-memakan dengan arah tertentu. Urutan secara umum pada rantai makanan yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Setiap hewan memiliki makanan yang bermacam-macam, baik berupa hewan lain maupun tumbuhan. Setiap tumbuhan atau hewan juga menjadi makanan bagi hewan yang berbeda-beda. Maka rantai makanan yang terbentuk pun tidak hanya satu. Suatu ekosistem memiliki beberapa rantai makanan. Kumpulan rantai makanan tersebut dinamakan jaring-jaring makanan. Lalu berikut ada contoh ilustrasi rantai makanan yang ada di peternakan intensif feedlot. Yang pertama ada produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Produsen mendapatkan energi dari makanan yang dibuat dengan bantuan cahaya matahari. Produsen juga menjadi sumber makanan untuk makhluk hidup lain. Semua tumbuhan hijau dan plankton tumbuhan atau fitoplankton merupakan produsen. Di peternakan intensif feedlot sendiri, contoh produsennya adalah rumput dan ataupun tanaman pakan lainnya. Lalu yang kedua ada konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang mendapatkan makanan dari makhluk hidup lain. Konsumen tingkat 1 memakan produsen, yaitu seperti sapi sebagai konsumen 1 yang memakan produsen yaitu tumbuhan rumput dan sebagainya. Lalu ada konsumen tingkat 2 yang memakan konsumen tingkat 1 dan seterusnya. Seperti manusia yang sebagai konsumen 2 memakan sapi yang merupakan konsumen 1. Lalu ada pengurai. Pengurai adalah setiap makhluk hidup yang mati dan sisa-sisa makanan yang akan diuraikan oleh makhluk hidup pengurai. Bakteri dan jamur merupakan pengurai. Pengurai bertugas menguraikan sisa-sisa makhluk hidup sehingga menjadi hancur. Sisa-sisa makhluk hidup yang sudah hancur akan diuraikan menjadi lebih kecil lagi sehingga bisa diserap oleh tanah. Hasil penguraian tersebut menjadi zat-zat hara yang berguna bagi bakteri, jamur, dan tumbuhan. Tumbuhan menggunakan zat hara untuk membuat makanan. Penguraian organisme oleh dekomposer akan menghasilkan gas karbon dioksida yang sangat bermanfaat dalam proses fotosintesis tumbuhan. Dekomposer juga membuat tanah memiliki banyak tambahan senyawa organik. Zat-zat seperti karbon, air, dan nitrogen dikembalikan ke ekosistem melalui aktivitas pengurai. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya untuk kesempatannya. Di sini saya akan membicarakan mengenai dampak peternakan feedlot di tengah padatnya pemukiman penduduk. Khususnya hal yang akan saya bicarakan pada slide ini yaitu dampak hal tadi terhadap keseimbangan ekosistem. Sebelum membicarakan mengenai dampaknya, kita harus mengetahui wilayah pemukiman padat terlebih dahulu. Wilayah pemukiman padat merupakan kawasan pemukiman yang dihuni dengan banyak penduduk yang mana melebihi kapasitas biasanya dan terjadi ketidakseimbangan antara lahan dengan bangunan yang ada. Permukiman padat menjadikan kawasan pemukiman tersebut cenderung terlihat kurang tertata pola perkembangannya. Munculnya permukiman padat pada dasarnya disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama ada faktor konsentrasi penduduk dan faktor kebutuhan ketersediaan fasilitas sosial ekonomi. Untuk dampak peternakan feedlot di tengah padatnya pemukiman penduduk terhadap keseimbangan ekosistem, dampak terhadap keseimbangan ekosistem sendiri bisa diartikan bahwa dampak apa yang nantinya dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem tersebut. Dan dampak yang akan dipaparkan bukan hanya berupa dampak negatif, melainkan ada dampak positif juga. Seperti yang dipaparkan dalam slide ini, ada beberapa dampak positif yang sedikit mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Yang pertama, adanya tempat yang dapat dijadikan salah satu pemasok makanan di tengah padatnya pemukiman penduduk. Pada dasarnya, padatnya suatu pemukiman di mana penduduknya lebih banyak atau padat dari jumlah penduduk biasa pasti mengalami banyak kekurangan. Jangankan lahan atau fasilitas umum. Dalam hal kebutuhan pakan pun itu menjadi salah satu fasilitas ekonomi yang perlu diperhatikan, di mana biasanya penduduk yang berada dalam pemukiman penduduk yang padat itu sulit mencari tempat jual beli daging terpercaya dan lebih memilih daging impor yang didatangkan dari luar negeri karena daging impor itu cenderung lebih murah dari daging sapi lokal dan mudah didapat karena biasanya banyak tersedia di market-market besar. Yang kedua, dapat dijadikan tempat pembelajaran dan tempat pemberdayaan bagi masyarakat sekitar. Kurangnya pemahaman bagi warga kota karena pembelajaran
biasanya hanya diberikan semasa sekolah, itu pun tidak secara langsung, melainkan hanya teori, menjadikan pemahaman yang didapat sangatlah sedikit. Dan untuk pemahaman sendiri akan lebih mudah dipahami jika seseorang tersebut belajar langsung dari sang pengalaman atau sang ahlinya. Dengan adanya tempat untuk belajar memberdayakan ternak secara langsung, itu akan lebih memberikan pemahaman untuk kita sebagai manusia bahwa ini merupakan salah satu cara untuk menyeimbangkan ekosistem yang ada di wilayah tersebut. Yang ketiga, adanya usaha membuat ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah sistem ekologi yang lingkungannya dibuat oleh manusia. Sistem ekologi ini juga tersusun atas interaksi komponen biotik dan abiotik. Akan tetapi komponen tersebut diambil dari alam atau hasil budidaya manusia itu sendiri. Tujuan dari ekosistem buatan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan, yaitu untuk meningkatkan populasi kebutuhan manusia, misalnya kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Untuk peternakan feedlot sendiri dikhususkan pada kebutuhan pangan, di mana situasi pemukiman yang padat membuatnya sangat diperlukan. Maka dari itu, cara untuk mengendalikannya dilakukan pembuatan ekosistem buatan dengan cara tidak merusak ekosistem aslinya. Usaha membuat ekosistem buatan di tengah padatnya penduduk membantu menyeimbangkan ekosistem yang telah mengalami ketidakseimbangan akibat banyaknya populasi penduduk di pemukiman tersebut. Namun ketiga hal ini akan kembali lagi pada peternak itu sendiri, di mana mereka atau kita harus pandai dalam hal mengelola intensif di feedlot tersebut. Karena kekurang pandaian kita dalam hal mengelola, apalagi jika kita memikirkan situasi pemukiman padat penduduk, maka dampak negatif bagi ekosistem di sekitarnya bukanlah hal yang tidak mungkin. Beberapa dampak negatif yang didapat apabila intensif feedlot dilakukan itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah dampaknya terhadap lingkungan. Menurut Goodland and Anham dalam jurnal internasionalnya berjudul Livestock and Climate Change, industri peternakan memiliki tanggung jawab atas 51% dari seluruh emisi gas rumah kaca. Kotoran hewan yang mengandung metana, di mana metana ini menjadi salah satu dari penyusun gas rumah kaca. Selain dari kotoran, ternyata pakan ternak yang difermentasi juga dapat menimbulkan gas ozon yang berbahaya. Hal ini diungkapkan setelah adanya penelitian tentang penyebab tingginya gas ozon di daerah di Amerika namanya San Joaquin Valley, di mana daerah ini bukan daerah perkotaan ataupun daerah metropol yang memiliki banyak kendaraan, tapi ternyata memiliki gas ozon yang sangat tinggi. Ternyata di daerah ini itu terjadi emisi gas yang membentuk kabut asap dari 7 jenis pakan ternak yang berbeda. Selanjutnya adalah air. Dalam proses produksi peternakan, ternyata penggunaan air yang dikeluarkan itu akan cukup besar. Ini data yang kita kutip dari USDA, bisa dilihat yang bagian bawah yang livestock ini untuk broiler chicken membutuhkan 3.500 liter air per kilogram dagingnya. Untuk yang babi membutuhkan 6.000 liter air per kilogram dagingnya, kemudian di cattle membutuhkan 43.000 liter air per kilogram dagingnya, dan yang paling banyak adalah domba membutuhkan 51.000 liter air per kilogram dagingnya. Boleh di next. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah danau di tengah hutan bernama Lake Placid. Di sana juga terlihat Sheriff Hank bersama temannya yang sudah memakai baju selam guna penyelidikan tentang seluruh isi danau kotoran tersebut. ternak atau limbah ternaknya. Jadi kotoran ternak itu mengandung metana dan juga amonia, yang jika tidak diproses dengan baik itu akan menyebabkan polusi tanah dan juga polusi air. Nah, hal ini tuh sudah Setelah terjadi teman Hank secara sudah berada di nyata dasar danau, terdapat sebuah lubang aneh yang kemudian di tengah itu dia dikejutkan dengan hewan yang kepalanya bisa keluar masuk tempurung. Namun saat merasa dirinya sudah tenang, dia pun diseret oleh sesuatu yang membuat dirinya kebingungan. Utamanya juga itu karena limbah ternak. Jadi bisa dilihat di gambar ini yang berwarna, daerah yang berwarna merah itu menandakan air lautnya itu
memiliki kadar oksigen yang Hank yang sangat sedang rendah, melamun itu bahkan pun hampir dikejutkan 0%. dengan temannya Jadi yang tiba-tiba muncul ke tidak ada permukaan buta air. laut Dia yang pun dapat berusaha ditemukan. menariknya, akan tetapi Hank Selanjutnya dibuat akan keheranan dijelaskan ketika oleh orang rekan itu saya. cuma terangkat setengah badan, belum sempat ditanya Oke, apapun, orang itu kurangnya pun daya meninggal di dukung atas akan dan perahu dan konsumsi Hank pun akan membawanya ke darat untuk segera meningkatnya diotopsi. permintaan masyarakat untuk produk-produk peternakan dewasa ini Cerita akan sudah berpindah kepada selayaknya seorang diikuti wanita oleh cantik bernama upaya Kelly pengembangan Scott. kesehatan Dia ternak. adalah ahli Upaya fosil purba pengembangan yang ini bekerja tidak di sebuah museum terlepas kota New dari York. ketersediaan sumber daya yang ada pada Terlihat daerah Kelly hunian. dihampiri atasannya yang Kondisi meminta saat pergi ke ini danau itu untuk menunjukkan adanya penelitian atas benda kesenjangan purba antara yang permintaan diinformasikan daging sapi dari dan hasil produksi otopsi mayat daging tersebut. dalam tubuh. Faktor yang menyebabkan adalah lahan yang Sesampainya tersedia di tujuan, Kelly pun langsung disambut oleh Sheriff Hank yang kemudian mereka berdua memasuki ruangan kamar mayat dan setelah diselidiki, Kelly mengatakan bahwa ini bukanlah fosil purba, melainkan sebuah gigi dari reptil yang berada di tempat kebutuhan tersebut. HMT tersebut sulit dipenuhi oleh masing-masing peternak. Dan Karena dengan sangat hanya penasaran, memiliki Kelly lahan pun meminta sempit pergi dan ke sangat tempat kejadian tergantung untuk pada memastikan musim. dugaannya. Semakin padatnya penduduk akan menyebabkan lahan yang tersedia untuk Singkat cerita, perjalanan mereka yang sudah bersiap didatangi Akibatnya, oleh ahli di hewan daerah bernama padat Jack Wells penduduk, yang akan ternak menemani ke lebih tempat banyak danau itu, bergantung dan pada setelah beres limbah berkemas, pertanian. mereka pun pergi menggunakan Walaupun pada perahu. kenyataannya tidak seluruh limbah pertanian tersedia secara efektif. Terlihat untuk sebuah makanan rumah ternak. pinggir danau dihuni oleh nenek tua yang mereka hampiri Peningkatan untuk jumlah menanyakan ternak tentang yang kejadian dipelihara aneh di yang tempat terus tersebut. meningkat, sedangkan Akan tetapi penyediaan nenek itu lahan menutupi bahan semua pangan yang hijauan terjadi yang sehingga mereka semakin bertiga menyempit yang melanjutkan seharusnya pencariannya dengan diikuti menggunakan dengan perahu upaya tersebut. memenuhi kebutuhan pakan sepanjang tahun, terutama Di tanaman tengah danau pakan yang itu, Kelly potensial diberitahukan dengan bahwa nilai mereka nutrisi akan yang berkemping cukup di dekat tinggi rumah si dan nenek. Lalu beradaptasi tiba-tiba baik Hank pada berdiri dan berbagai menunjukkan lingkungan, sesuatu di depan menjadikan mereka situasi yang yang tidak ternyata seimbangkan. itu adalah Apabila bangkai kepala rusa yang mengapung di atas dibiarkan air. secara terus-menerus akan terjadi situasi yang Setelah sulit. tendanya sudah siap, terlihat Selain petugas bertanya masalah kepada Kelly penyediaan tentang kepala lahan, rusa yang ditemukan bahan di tengah pakan hijauan, danau. Akan permasalahan pada tetapi usaha pembicaraan mereka seperti dikuping potong oleh Jack antara lain Wells adalah sehingga Kelly langsung kualitas mendekatinya maupun untuk membahas kuantitas lebih pakan yang lanjut. belum sesuai dengan kebutuhan nutrisi. Perlunya mutu pakan untuk pengembangan Tak lama kesehatan kemudian, ternak sebuah sangat helikopter dipotong, pun datang dan terutama semua hijauan orang yang yang di sana pun bervariasi, memeriksa orang tersebut. tergantung pada musim di sebagian wilayah Indonesia. Nah, untuk permasalahan ini akan dijelaskan melalui solusi dari Muncullah seorang pria brewok akan bernama dijelaskan Hector oleh menyapa rekan Kelly. Dia adalah profesor metodologi yang bekerja sama dengan pihak museum. Kemudian Hector menjelaskan kedatangannya ke tempat itu untuk membantu menemukan yaitu apa yang solusi yang mereka dapat cari. diterapkan dari permasalahan yang telah Keesokan harinya disebutkan mereka pun pergi sebelumnya. ke danau untuk mendeteksi kedalaman Agar air. ekosistem Namun peternakan terdengar suara lintasi aneh menjadi dan melihat seimbang, ikan yang pertama berterbangan. yaitu Tiba-tiba perahu memanfaatkan Kelly seluruh ditabrak dari potensi dalam energi yang baik membuat Kelly sumber daya ketakutan. manusia, sumber daya alam, dan produksi ternak. Ini merupakan konsep pengembangan sistem pertanian terintegrasi Setelah ternak berhasil ke tanaman. darat, mereka dipanggil sahabat Pertanian Sheriff yang terintegrasi menemukan adalah jempol pola kaki dimakan pertanian yang cacing. saling mendukung Kemudian Hector pun antara menjawab satu bahwa ini komoditi semua dengan adalah ulah komoditi hewan yang dari lainnya. dalam air tersebut. Yang contohnya dari Saat malam tiba, Sheriff Hank ingin pipis. Dia mendengar suara terintegrasi dari ternak balik tanaman semak-semak yaitu sehingga Sheriff yang integrasi penasaran ternak pun sapi mulai tanaman mendekatinya jagung. dan Setelah produk utama dipanen, hasil ikutan tanaman jagung berupa batang, singkatnya daun, mereka dan tongkol kembali dapat menyusuri tempat kejadian dan dimanfaatkan terlihat sebagai Hector pakan ternak. bersama Jack Wells Hal mulai ini dapat menyelam ke menjadi dalam solusi dasar apabila danau. jumlah produsen Akan atau tanaman tetapi di pakan saat lebih Kelly sedikit. menunggu laporan darinya, perahu Yang itu kedua pun yaitu diseret oleh sesuatu yang membuat Kelly penggunaan kegujuban. tanaman leguminosa untuk pakan ternak. Tanaman leguminosa atau yang biasa disebut legum merupakan tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak sumber protein. Tanaman leguminosa merupakan tanaman yang rendah kandungan gas metana atau yang dapat menimbulkan emisi gas rumah kaca. Jack Wells seorang diri, dan di Yang saat selanjutnya kehilangan yaitu Hector, pengelolaan mereka limbah pun melihat peternakan. gelembung air yang cepat Limbah yang menghampiri dihasilkan oleh tempat itu. peternakan yaitu berupa feses. Feses dapat dimanfaatkan sebagai energi Di saat alternatif fokus kepada biogas. Hector, tak satupun Dengan orang yang melihat memanfaatkan anak buah Sheriff harus terpenggal kepalanya oleh hewan dari danau itu. Dengan cepat mereka pun segera membawanya ke darat. Setelah berpikir panjang, terlihat kasih. Sheriff menyesali. Baik, selanjutnya yaitu solusi Kematian dua anak standar buahnya, lahan kemudian penyediaan Hector datang pakan. untuk mengucap bela Nah, sungkawa, seperti yang dan ketika Sheriff ingin meninggalkan diceritakan tempat oleh itu, tak rekan saya disangka dia tadi terkena bahwa jebakan yang dibuat permasalahan oleh tentang Hector. lahan. Peningkatan jumlah ternak yang dipelihara yang terus meningkat, sedangkan penyediaan lahan hijauan yang terus berkurang. Hal ini Kemarahan Sheriff membuat Hector dikejar sampai dapat ke tepi danau, akan mengurangi tetapi ketika ingin produktivitas memukulnya, tiba-tiba ternak. seekor beruang datang dari Lalu, semak-semak untuk solusi yang menyerang dapat mereka. dilakukan adalah tersedianya pakan hijauan, yaitu dengan melakukan sistem 3 strata.
Sistem 3 strata ini bertujuan itu untuk mengetahui produksi hijauan yang ada di lahan sekitar. Fungsi dari sistem 3 strata ini yaitu untuk mengidentifikasi luasan tanah dan juga menyediakan pakan hijauan. Sistem Setelah menghabiskan waktu sistem 3 semalaman di strata tenda, ini Hector pun pergi menggunakan helikopter yang merupakan ditemani anak buah Sheriff untuk sistem yang menyelidiki dapat habitat buaya membantu itu. para Dan di peternak sisi lain, baik kita akan melihat dalam Kelly yang iklim menyusuri yang danau itu tak sengaja cuacanya menginjak buruk potongan maupun kepala baik, hingga dan juga digorolong yang mencegah membuat Kelly ketakutan efek dan rumah teriak kaca, histeris. mencegah erosi. Akhirnya Kelly meminta untuk Setelah kembali ke itu, tenda, namun di saat selain Jack Wells itu melihat penggunaan dari lahan teropong untuk bahwa si tanaman nenek pakan tua itu hijau masih menggusur sapi bersaing dengan peliharaannya, lahan dibawa ke tepi pertanian. danau. Karena tanaman pakan belum menjadi prioritas, maka terkait pengelolaan pakan ternak, Sheriff para dan Kelly peternak yang tidak percaya diarahkan atas untuk penjelasan Jack dapat Wells membuat mereka mengoptimalkan melihat dengan manfaat teropong yang limbah sama, pertanian. dan benar saja Sebagai bahwa sapi peternak, tersebut diberikan manfaat limbah kepada buaya pertanian tersebut. sebagai pakan adalah salah satu solusi penjadian pakan untuk usaha Kembali kepada pengembangan Hector bersama ternak anak buah Sheriff sapi yang terus potong. melakukan Karena pencarian atas petani habitat buaya umumnya itu setelah tidak menemukan sering apa-apa di membakar dalam limbah air, dia pun tanaman muncul ke pangan permukaan agar untuk menaiki secepat kendaraan yang agar dia bawa. dapat dilakukan pengolahan tanah. Nah, limbah pertanian ini dapat dimanfaatkan sebagai pakan pengganti hijauan yang ketersediaannya terbatas pada ternak sapi potong. Hal ini dilakukan agar ternak dapat mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan dan juga mengurangi limbah pertanian yang tidak digunakan. Selain itu, dalam pemanfaatan limbah ini juga terjadi simbiosis mutualisme antara Karena peternak merasa ada dengan pergerakan yang ada di pertanian. sekitar, Hector pun melihat apa yang menjadi keraguan Cukup sekian, tersebut, saya dan ternyata kembalikan ke itu adalah moderator. buaya yang sangat besar berada di dekat Hector yang Baik, ingin mungkin menerkamnya. itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada Sontak kekurangan, dan anak buah Sheriff selanjutnya menyalakan akan mesin dibuka pesawat, dan di saat bersamaan Hector pun menarik tombol sesi balon tanya udara jawab untuk dibuka mengelabuinya seperti sehingga dia pun biasanya segera naik ke untuk helikopter 3 orang tersebut. penanya. Yang pertama ada Nadia Namun Rahmawati, ketika dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaannya, bagaimana cara pengembangan usaha sapi potong lokal di Indonesia agar dapat memenuhi kebutuhan konsumsi daging? Sekian, terima kasih. Baik, mungkin pertanyaannya kami tampung dulu, dan selanjutnya penanya kedua ada Naura, dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naura Firdausi dengan NPM akhir 153. Saya ingin bertanya, di dalam peternakan feedlot tentunya terdapat metode pemberian pakan. Nah, bagaimana metode pemberian pakan yang diterapkan di dalam pada peternakan feedlot itu? Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya yang terakhir ada Rahma, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Raden Rahma Sandriana Dewi dengan NPM terakhir 066. Izin bertanya, tadi kan sempat disinggung dalam PPT yaitu terdapat solusi dalam penyediaan pakan berupa sistem 3 strata. Nah, apakah terdapat solusi lain yang dapat mendukung dalam penyediaan pakan bagi ternak tersebut? Terima kasih. Baik. Mungkin Bu, kelompok kami meminta waktu buat menyiapkan jawabannya, mungkin sekitar 5 menit. Apakah boleh, Bu? Baik, baik untuk kelompok 2, silakan untuk menyiapkan jawabannya. Tapi untuk misalnya adakah selingan, ada video, siapa yang punya misalnya sementara menunggu jawaban dari kelompok 2? Ada? Ada? Oke, tidak. Kalau tidak, boleh ada juga yang mau didiskusikan ke Ibu, silahkan juga. Ya, kalau tidak ada, jadi nanti kalau Ibu praktikum dulu, nanti kelompok 2 tidak bisa menyimak.
Jangan lupa kalian membuat resumenya, walaupun sekarang praktikum, mungkin Ibu membuatkan dulu di telepon partnya ya. Tunggu. Ibu mohon maaf. Ya. Ini mau jawab sekarang. Boleh. Silakan. Mau jawab pertanyaan siapa dulu, Pak Dia? Mungkin pertanyaan dari Naura dulu, Bu, yang akan Naura dulu. Aulia yang menjawab. Ya, silakan. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Naura. Yang pertanyaannya itu bagaimana metode pemberian pakan yang diterapkan pada peternakan feedlot. Jadi di Indonesia sendiri, sebagian besar peternaknya itu menggunakan sistem penggemukan yang disebut dengan sistem paron, di mana pemberian pakan pada penggemukan ternak sapi ini diarahkan untuk mencapai pertambahan bobot badan dalam waktu yang relatif singkat. Nah, selain itu, dengan kualitas dan kuantitas pakan yang cukup, pemberian pakan pun harus diatur agar sesuai target. Untuk pemberian pakan hijauan, itu dilakukan minimal 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan siang hari, sebelum pemberian konsentrat. Nah, tujuannya itu, kenapa diberikan sebelum pemberian konsentrat? Agar merangsang pergerakan rumen, agar dapat mencerna konsentrat tersebut secara maksimal. Mungkin ada tambahan dari anggota kelompok 2 yang lain. Terima kasih. Ya, jawaban dari Naura, ada yang mau menambahkan? Saya izin menambahkan, Bu. Ya, silakan, Iki. Baik, saya ingin menambahkan, di luar negeri, penggemukan sapi dikenal dengan sistem pasture fattening, dry lot fattening, dan kombinasi keduanya. Sedangkan di Indonesia dikenal dengan sistem keraman atau sistem paron. Penggemukan sapi secara modern dilakukan dengan menggunakan prinsip feedlot, yaitu pemberian pakan sapi terdiri dari hijauan dan konsentrat yang berkualitas di dalam kandang. Pada sistem kereman sebenarnya hampir sama dengan dry lot fattening, yaitu ternak sapi diberi pakan hijauan dan konsentrat serta sapi dikandangkan selama pemeliharaan. Bedanya, sistem kereman lebih banyak dilakukan oleh peternak tradisional dan pemberian pakannya masih tergantung dengan kondisi. Bila musim hujan, sapi lebih banyak diberi pakan hijauan. Tetapi jika musim kemarau atau musim kering, sapi lebih banyak diberikan pakan konsentrat. Mungkin segitu, Bu, yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada dari rekan lainnya yang mau menambahkan. Iya, ada yang mau menambahkan? Izin menambahkan sedikit, Bu. Oke, Dimas, silakan Dimas. Jadi dalam metode pemberian pakan ke feedlot itu selain yang telah disebutkan oleh rekan-rekan saya, yang paling penting adalah ketersediaan stok pakannya itu harus terus ada, karena di feedlot ini kan penggemukan, jadi dia harus selalu diberi pakan tepat waktu, tidak boleh tidak tepat waktu, karena akan mempengaruhi dalam produksi si hewan ternak tersebut. Mungkin cukup itu sih. Ya. Ya, jadi memang tadi sudah disampaikan dari 3 jawaban, dari Aulia, dari Irgi, dan dari Dimas ya, Fadia. Jadi memang dalam konsep gitu ya. Jadi tidak hanya dari tanaman hijauan saja gitu ya, tetapi kalau di penggemukan itu ada beberapa yang sumber nutrisi yang memang diperoleh dari tanaman lain yang bisa dikatakan sebagai sumber protein gitu ya. Jadi yang dengan campurannya gitu, kemudian ditambah dengan protein yang berasal dari hewani,
maka itu bisa menghasilkan pertambahan berat badan yang maksimal. Itu yang dikatakan fattening tadi. Kalau menurut tadi sudah disampaikan Irgi, kalau di Indonesia memang sebetulnya fattening itu bisa dikatakan konsep yang masih baru, gitu ya, yang masih baru. Terutama sekarang itu mungkin kalian nanti akan mempelajarinya juga, bagaimana fattening itu betul-betul perubahan pola pakan pada ternak. Jadi kalau misalnya pemeliharaan pada alamiah, misalnya digembalakan ataupun secara tradisional gitu ya, maka ternak ruminansia itu dalam hal ini lebih spesialnya ke sapi potong, itu banyak yang diberi pakannya itu dengan full konsentrat, artinya tidak diberikan sama sekali hijauan pakan gitu. Nah, tentunya itu adalah satu bukan siasat, mungkin kalau siasat lebih ke negatif ya. Kalau itu adalah satu strategi mungkin ya, strategi dari pengelola gitu ya, untuk menghasilkan produksi yang diinginkannya. Jadi kenapa misal sampai full konsentrat tidak diberikan hijauan? Karena mereka ada banyak yang menginginkan bagaimana permintaan dari para pengguna gitu ya. Dalam hal ini misalnya apakah itu HoReCa atau hotel, restoran dan rumah makan misalnya, memang konsumennya memerlukan atau menginginkan satu kualitas daging yang marbling namanya. Marbling itu adalah satu perlemakan pada otot daging yang menyebar. Setiap ototnya itu menyebar lemak, sehingga pada saat diproses daging itu menjadi produk steak misalnya gitu ya, maka itu menghasilkan satu kualitas yang namanya juicy gitu. Jadi si perlemakannya itu akan keluar pada saat dibakar gitu. Nah, itu ternyata ada pergeseran di senami gitu, sehingga itu diarahkanlah ke sana. Nah, tapi mungkin yang Ibu lihat sekarang justru fenomenanya adalah kembali lagi gitu ya, kembali lagi ke seperti alamiah gitu. Kenapa? Karena sekarang Ibu lihat di beberapa feedlot itu sudah tidak menerapkan lagi yang full konsentrat, sehingga sekarang kebutuhan terhadap hijauan pakan itu, dalam hal ini kita berbicara tentang keseimbangan ekosistem itu, bahwa seimbang saat produksi itu lebih banyak gitu ya dibandingkan dengan konsumen gitu. Nah, dalam hal ini sekarang mungkin kita harus berbicara tentang imbangan, bagaimana lahan rumput berapa gitu ya, kemudian ternak yang dipelihara berapa gitu. Karena muncullah satu fenomena istilah yang namanya peternakan di awang-awang. Pernah mendengar peternakan di awang-awang? Coba, ada yang pernah mendengar tidak? Ini erat kaitannya dengan keseimbangan ekosistem, erat kaitannya dengan daya dukung lingkungan. Peternakan di awang-awang itu. Ada yang pernah mendengar? Oke, kalau tidak. Jadi ada satu istilah ya, fenomena peternakan di awang-awang itu adalah satu industri peternakan tanpa memperhitungkan berapa kebutuhan hijauan ya, untuk kebutuhan pakan ternaknya. Jadi mereka tidak berpikir bahwa satu ekor ternak itu kelayakannya dia harus setibanya di tempat peristirahatan mereka pun mulai berdiskusi untuk menangkap hewan tersebut dengan maka tidak kalau membunuhnya, misalnya mereka mempunyai 100 ekor populasi, maka kita mengalihkan 10 kali 100, jadi 1000 kilogram ya, atau 1000 itu berapa, berarti 1 ton ya. Nah, ini mereka 1000 kilogram itu, nah itu bisa dipenuhi dengan luasan lahan hijauan berapa banyak.
Terlihat gitu juga di ya. sana seri Hank bersama anak buahnya yang sedang menyiapkan senjata untuk Ternyata mengantisipasi mereka dari itu kegagalan hanya yang mereka seuprit lakukan. punyanya. Akan tetapi Itu hanya sampai mungkin di di malam hari belakang pun pancingan itu tidak menemukan farm keberhasilan. bisa di belakang peternakan hanya sedikit lahan. Gitu, Ketika ya. para anggota yang lain mulai oleh menyerah, karena tak itu disangka ya kalau Hector kita pun melihat hitung ada dari pergerakan mana kalau dari begitu radar, maka dia pun akanlah menyampaikan produsen kepada yang temannya bisa untuk memenuhi bersiap seperti suplai karena sebenarnya pakannya. buaya itu sedang Ya medodoho. akhirnya mereka mencarilah gitu ya, atau Dengan cepat ke mereka lahan pun lain, mengambil posisi terbaik untuk menembak target, atau namun di saat mereka Hector itu akan menaikkan umpannya, yang terjadi memang kerusakan pada sebetulnya pesawat itu yang membuat adalah sapi tersebut diturunkan, tanaman yang karena memang bukan kehilangan diperuntukkan untuk keseimbangan tak pakan lama ternak. kemudian pesawat itu pun ikut Contoh terjatuh. daun-daunan itu diambil gitu ya. Kemudian, nah itulah yang menyebabkan terganggunya keberlangsungan usaha nantinya, keberlangsungan usaha dari si industri itu. Gitu. Jadi kita dalam memperhitungkan keberlangsungan dari satu ekosistem buatan, dalam hal ini peternakan gitu ya, maka kita juga harus memperhitungkan bagaimana supply and demand-nya. Bagaimana nih demand-nya terhadap produsen, terhadap pakan hijauan, dan bagaimana supply si pakannya. Gitu. Nah itu maka muncullah yang dikatakan istilahnya peternakan di awal. Jadi mereka tidak memikirkan bagaimana konsep dari keterpaduan sehingga buaya itu terus mengancamnya, gitu, akan tetapi ya. teman yang lain mengelabuinya Itu mungkin dengan tembakan, tambahan dan dari Kelly Ibu pun terkait harus dengan terpental tadi akibat sapi tersenggol kerman ekor buaya gitu, tersebut. apalagi itu sapi gemukan gitu ya. Memang betul-betul tadi buaya seperti itu, yang kemudian dikatakan Hector Naura pun menyuruh gitu masuk ya, ke dalam air untuk bahwa menyelam, tetapi saat berada di kalau dasar tidak air, pinter-pinter, kakinya jadi Kelly ada harus plus tersangkut di minusnya ranting gitu ya pohon yang membuat peternakan Kelly intensif terjebak ini. saat buaya itu menyerang Plusnya lagi. tadi ada sudah dipaparkan dengan baik gitu ya, Ibu menyimaknya dengan baik, kemudian juga minusnya. Jadi kalau tidak pintar-pintarnya si pengelola ini mengkondisikan industrinya gitu ya, ekosistem buatannya, maka itu menjadi ancaman gitu ya. Tapi kalau misalnya pintar mengelolanya, maka itu menjadi mempunyai nilai manfaat. Itu adalah dua sisi mata uang ya, industri peternakan itu. Jadi itulah pentingnya bagaimana seorang pengelola itu paham betul gitu ya, bagaimana posisi industrinya itu terhadap lingkungan. Saat permainan disangka sudah usai, kita nanti lihat ditarik dan digigit oleh buaya yang lain, namun apa pada lebih lengkap akhirnya nanti di Hector pun praktikum berhasil ada tayangan meloloskan diri video, dari buaya nanti kita tersebut. sama-sama lihat apa bagaimana, dan kebetulan relate Barulah ya setelah videonya semuanya itu benar-benar dengan berakhir, muncullah pembahasan para saat petugas ini yang datang untuk yang membereskan kelompok sisa-sisanya dua dan ya. Baik, itu Fadia cukup jawaban dari teman dari kelompok 2. Ibu mohon maaf, barusan pertanyaan Naura. Gimana Irgi? Yang barusan dijawab tuh pertanyaan Naura. Sorry Naura. Iya betul, pertanyaan Naura. Geser aja. Ya, pertanyaan Naura, maaf Naura. Sekarang Naura cukup Nora? Cukup Bu, terima kasih. Oke. Sekarang pertanyaan siapa yang mau dijawab? Fadia dulu apa Rahma? Fadia dulu. Oke. Siapa yang mau jawab? Saya izin dulu, nanti ditambahin. Iya. Jadi saya izin menjawab pertanyaan dari Fadia. Yang pertanyaannya adalah bagaimana cara pengembangan sapi potong di Indonesia agar memenuhi kebutuhan daging. Nah, prospek pengembangan usaha ternak sapi potong lokal di Indonesia dapat memenuhi kebutuhan konsumen daging. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah manajemen pemeliharaan. Yang kedua, pengendalian penyakit. Dan yang ketiga, cara perkawinan melalui IB atau ternak pejantan impor. Selanjutnya, perbanyak bibit, perbanyak anak. Dan pembesaran pejantan dan betina produktif secara nasional. Selain untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, dan juga dapat meningkatkan devisa negara. Sebagai ternak ekspor impor ke negara-negara luar, kualitas dan produktivitas sumber daya peternak, dan sebagian langkah awal yang dapat mewujudkan peningkatan populasi ternak sapi potong lokal di Indonesia, terutama peternak kecil dan di setiap pedesaan. Dan selanjutnya akan ditambahkan oleh rekan saya, Bu Fadia. Maulana.
Ya. Nah, itu jawaban dari Irgi dan Maulana. Ada yang mau menambahkan? Bagaimana nih upaya pemerintah dalam meningkatkan kebutuhan daging nasional? Sebetulnya berapa sih kebutuhan daging nasional dan berapa yang sudah bisa disediakan oleh pemerintah? Yang tahu? Kita kekurangan kah atau surplus kah? Yang tahu nggak? Ayo. Izin jawab. Enggak, silakan. Jadi berdasarkan datanya Kementan itu pada tahun 2021 produksi daging itu sebanyak 443.443 ton, sementara kebutuhan dagingnya itu 669.731 ton. Jadi kebutuhannya masih lebih besar dari produksinya. Ya. Ibu yang menambah. Iya, silakan Pak Gigi. Baik. Menambahkan kebutuhan daging sapi di Indonesia terus meningkat. Pada tahun 2021, kebutuhan daging sapi diperkirakan mencapai hampir 700.000 ton atau setara dengan 3,6 juta ekor sapi. Namun produksi daging sapi dalam negeri hanya sebanyak 400.000 ton sapi per tahun. Jadi produksi dalam negeri hanya separuhnya, Bu. Gitu. Iya. Ya, betul ya. Jadi peluang sebetulnya itu adalah satu kalau kita berbicara SWOT ya, maka di situ ada tantangan, ada peluang gitu ya buat kita mengisi spot itu gitu ya. Kalianlah sebagai generasi penerus, sebagai pemikir nanti, entah itu sebagai polisi mengambil kebijakan gitu ya di tataran birokrat gitu, atau kalianlah yang pelaku usahanya seperti gitu biasa ya. guys. Hari ini gue diet, yang artinya kita bakalan kulineran keluar lagi nih guys. Nah, gue udah ada di lokasi ini, sebuah tempat mie ayam yang cukup terkenal dengan porsinya yang super jumbo. Dikenal juga dengan dari setiap periode pemerintahan itu menjadi satu isu yang menarik gitu sebetulnya, kekurangan entah itu dari susu gitu ya, produksi susu, produksi daging gitu. Yang jelas semua pangan kita masih jauh menuju swasembada pangan. Ya, jadi kenapa seperti itu? Kompleks, permasalahannya banyak sebetulnya ya, termasuk semakin meningkatnya populasi penduduk yang tidak diimbangi dengan produktivitas lahan itu adalah salah satunya. Jadi di satu sisi dengan peningkatan jumlah penduduk itu akan membutuhkan konsumen semakin meningkat tentunya. Tetapi dengan begitu maka ada beberapa hal yang menjadi ancaman karena adanya peningkatan populasi penduduk. Salah satunya adalah penyusutan lahan. Ya, penyusutan lahan pertanian gitu ya. Sementara kita seperti sebetulnya terobosan-terobosan ya ibu cukup mengapresiasi upaya yang sudah dilakukan pemerintah gitu ya. Memang setiap pemerintahan dari periode sebelumnya saat ini itu semua juga usahanya sudah cukup signifikan, hanya mungkin karena kompleksitas permasalahannya saja yang terlalu besar gitu ya, sehingga tidak mudah untuk solusinya itu tidak langsung bisa menyelesaikan permasalahan. Jadi sekarang mungkin kalian sudah gitu ya diskusi beberapa waktu itu kelompok berapa ya ibu lupa yang memadukan peternakan reklamasi lahan batubara. Kemarin kelompok berapa ya? 4 atau 5 ya? Ibu lupa. 4 atau 5 itu. Tahu ini dari YouTube juga, Bu. Banyak kalau orang ada yang masih ingat terkenal udah bikin. Siapa kelompok berapa itu yang kelompok 5 ya. Jadi itu sebetulnya adalah upaya upaya mengimbangi kebutuhan daging yang masih besar. Tadi Irgi menyatakan baru setengahnya yang terpenuhi gitu ya. Itu dengan memadukan seperti itu maka diharapkan lahan-lahan tidur, kita katakan lahan tidur itu lahan untuk yang tidak produktif ya, terutama di luar Jawa itu adalah banyak sekali bekas-bekas pertambangan
yang membentang dari Sumatera itu sebetulnya gitu ya, dari Sumatera terutama Sumatera Kalimantan itu banyak sekali lahan-lahan bekas tambang yang memang tidak termanfaatkan, malah gitu itu merusak ekosistem di sekitarnya gitu. Jadi asalnya itu lahan produktif gitu ya, kemudian ditambang, kemudian menjadi ditinggalkan dan itu menyisakan bekas lubang-lubang, dikatakan lubang-lubang bekas galian. Sehingga kalau musim hujan tiba itu muncullah danau-danau buatan masyarakat. Jadi si tambang bekas itu diisi jadi tambang terisi air itu menjadi danau-danau. Nah itu yang kemudian sekarang ada konsep memadukan untuk mengembalikan lagi unsur hara atau kesuburan tanah di tambang itu, maka dipadukanlah pemeliharaan sapi di bekas tambang itu. Nah, tapi ternyata hambatannya juga banyak gitu ya di sana. Kenapa? Karena ya kita juga harus pintar nih memilih produsen yang bisa hidup di tanah ya, di lahan yang memang minim hara gitu. Karena kalau seperti kita tahu semakin dalam lapisan tanah maka unsur hara yang dikandungnya itu semakin menipis. Oleh karena itu kenapa tanah di Lembang itu subur gitu ya, karena memang di Lembang itu ada di di atas permukaannya, kemudian itu lapisan tanah atasnya itu masih banyak, masih kaya gitu ya, belum terkikis, sehingga itu masih bagus. Nah, tapi hambatannya itu satu, itu lahan pakan rumput yang untuk sumber pakannya itu memang harus memilih betul-betul yang cocok gitu ya. Dan manajemennya juga memang kita harus betul-betul mengeluarkan upaya lebih dibandingkan misalnya dalam hal ekosistem buatan feedlot misalnya di kandang. Karena dengan sedemikian luasnya, karena Ibu pernah berbicara atau ngobrol dengan seorang teman yang mengelolanya itu sampai sehari awal usahanya dia untuk bisa memelihara ternak sapi di bekas lahan tambang itu sehari itu sapi itu bisa mati 10 ekor gitu katanya. Saya sampai diperlukan upaya lebih gitu ya untuk bisa mempertahankan usaha itu. Jadi kurang lebih banyak tantangan ya. Mungkin itu Rahma. Rahma itu Pak Dia. Udah cukup Pak Dia. Ibu, terima kasih. Oke. Rahma, sekarang siapa yang mau menjawab pertanyaan Rahma? Baik, untuk pertanyaan terakhir yang akan dijawab oleh Aulia. Baik, Ibu izin menjawab untuk pertanyaan Rahma. Yang pertanyaannya itu, apakah terdapat solusi lain dalam penyediaan pakan selain dari sistem 3 strata? Mungkin peternak bisa menggunakan sistem integrasi ternak tanaman, yang dimana peternak dapat menempatkan dan mengusahakan sejumlah ternak, misalnya ternak sapi di suatu areal tanaman, yang dimana keberadaan ternak sapi ini selain dapat meningkatkan produktivitas tanamannya, namun dapat juga meningkatkan produksi sapi tersebut. Karena ternak ini dapat memanfaatkan tanaman yang berupa produk ikutannya ataupun produk sampingnya atau sisa-sisa hasil tanaman untuk pakannya, dan sebaliknya ternak sapi juga dapat menyediakan bahan baku berupa pupuk organik sebagai sumber hara yang dibutuhkan tanaman. Jadi dengan integrasi ternak tanaman ini mempunyai hubungan yang saling menguntungkan antara ternak dan juga tanamannya. Mungkin ada jawaban lain yang akan ditambahkan oleh rekan saya. Izin menambahkan nih Bu. Ya. Kemarin saya melihat video sudah cukup empuk ya. Peternakan di lingkungan padat penduduk yang di Jakarta Selatan, kalau nggak salah di pusat Jakarta Selatan. Dan ternyata di Jakarta untuk mendapatkan hijauan itu masih cukup mudah karena lingkungan padat penduduk di sana. Lanjut porsi kedua guys, sambal lagi. Ternakannya masih sedikit
namun rumput-rumput liar yang ada di taman itu masih banyak. Jadi mereka memanfaatkan rumput-rumput yang ada di taman tersebut untuk menjadikan pakan ruminansia. Kemudian kita juga dapat membuat stok pakan ternak, dan jika benar-benar memang sudah menipis, kita bisa menggunakan alternatif pakan seperti limbah tebu, pohon pisang, jerami jagung, dan lain sebagainya. Dan untuk alternatif ternak unggas itu seperti maggot BSF yang proteinnya tinggi. Terima kasih, mungkin ada yang ingin menambahkan. Ya, itu tadi Bagus Arya sudah menambahkan dan Arya sudah menyimak video untuk praktikum. Kita sebetulnya lanjut ya. Ini lanjut dengan praktikum saja karena ini sangat-sangat terkait erat antara bahasan praktikum dengan diskusi, materi diskusinya. Jadi ini sebetulnya kita sedang membicarakan materi praktikum juga gitu ya. Yo, siapa yang sudah mau menyimak video selanjutnya dan kaitannya itu bagaimana tuh? Saya udah, Bu. Ya, yuk Girgi, gimana komentarnya Gi? Nah, jadi di dalam video tuh kita disuruh identifikasi ekosistem pada peternakan intensif. Nah, hasil pengamatan dari video itu peternakan sapi di pemukiman padat penduduk. Dan yang saya amati, yang pertama adalah komponen biotik dan abiotiknya, Bu. Dan untuk komponen biotiknya tuh ada ternak, yaitu ternak sapi dan kerbau. Ya. Selanjutnya ada peternak, ada masyarakat sekitar peternakan, pohon bambu Jepang, tanaman hias, dan probiotik. Dan untuk komponen abiotiknya sendiri itu ada kandang, pakan hijauan, air, angin, kotoran ternak, cahaya matahari, tanah, suhu, ampas tahu, dan konsentrat. Nah, tuh dari Irgi, bagus. Irgi sudah mengulasnya. Nah, sekarang siapa yang bisa menceritakan bagaimana interaksi antara biotik, ya, komponen biotik dalam hal ini sapi, gitu ya, dengan abiotik. Apa yang ada di sana? Ya. Bagaimana interaksinya? Dan bagaimana perbedaannya dalam penggunaan komponen abiotik tersebut antara yang lahan intensif, antara pemeliharaan intensif, ya, dengan yang ekstensif. Dan si mie ini loh, diabur, yang digembalakan. Bukan tipikal mie pipih ya, dan bukan yang terlalu gede yang juga. Mau tapi bisa memberikan komen, yuk, ulasan. Sebentar, Rahma, sudah cukup Rahma? Jawaban dari Aulia dan Arya cukup? Sudah cukup, terima kasih. Oke, kalau begitu kita lanjut saja ya. Oh ya, ya. Siapa mau lagi mengulas? Ayo. Vira, ayo Vira. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin mengulas mengenai interaksi antara komponen biotik dan abiotik yang berada di video tersebut. Jadi untuk komponen abiotik dan biotik tersebut sangat-sangat berkaitan erat dan sangat saling mendukung, seperti misalnya sarana dan prasarana yang termasuk ke dalam komponen abiotik. Di sarana dan prasarana ini sangat-sangat baik di peternakan yang ada di video, seperti contohnya untuk makanan dan minuman, semuanya itu ada tempat-tempatnya, dan juga sapi-sapinya itu di bawahnya itu dikasih kayak karet gitu, biar menunjang si sapi-sapi ini tuh tidak terjatuh. Jadi interaksinya itu sangat-sangat membantu satu sama lain. Terus juga selain itu karena si peternakan ini tuh berada di penduduk yang padat, itu juga kan ada kayak ada hijauannya seperti pohon-pohon bambu. Nah, pohon-pohon bambu ini tuh sangat-sangat membantu kepada kayak komponen abiotiknya itu kan
ada limbah ya Bu, ada limbah-limbah yang menyebabkan bau-bauan sehingga akhirnya tuh si pohon-pohon bambu ini tuh menyaring agar tidak limbah-limbah tersebut keluar dari arena peternakan gitu Bu. Oke, bagus. Kira itu ada interaksi antara biotik dengan abiotik, jadi limbah yang dihasilkan itu akan menyebabkan polusi, bau misalnya. Dan salah satunya itu berinteraksi dengan pohon bambu sebagai komponen biotik dalam menyaringnya, dan itu bisa meredam dari gejolak di sosial di sana, karena biasanya yang membuat masalah di peternakan di lingkungan padat itu ya bau yang ditimbulkannya, ya. Dan itu juga dibahas oleh Bang siapa di video itu, siapa pengelolanya? Bang Latif. Bang Latif, ya. Jadi ada interaksi. Ada interaksi apa lagi? Coba antara biotik dan abiotik. Ayo. Saya Ibu ingin menambahkan. Oke, Elisa silahkan. Ya, dari hasil pengamatan saya itu interaksi biotik dan abiotiknya yang pertama ada penjagaan kebersihan ternak dan kandang, di mana ada biotiknya itu manusia dan hewannya dan sapi maksudnya, dan abiotiknya itu airnya. Jadi untuk di intensi kandang itu kan interaksi biotiknya air dan sapi dan manusianya gitu yang membersihkan ternak dan kandang sehingga mengurangi bau-bauan. Sedangkan untuk ekstensif kan itu tidak ini ya Bu, setahu saya jarang dibersihkan, sapinya jarang dimandikan gitu. Yang kedua itu ada yang tadi sudah disebutkan Safira juga, ada pohon-pohon bambu, pohon bambu Jepang sebagai penyedia antioksidan yang baik dan sebagai dari kotoran sapi tersebut. Lalu interaksi biotik dan abiotik yang ketiga itu ada penyediaan pakan hijauan, di mana komponen abiotiknya adalah manusia dan sapinya, dan komponen biotiknya sapi dan manusia, komponen abiotiknya itu pakan hijauannya. Sedangkan untuk ekstensif itu kan tidak selalu disediakan ya Bu, si sapinya atau ternaknya itu mencari sendiri. Seperti itu Ibu, terima kasih. Oke, bagus. Menambahkan tadi, melengkapi dari Arya, Irgi, kemudian Vira, gitu ya, Elisa. Jadi tadi ada mengidentifikasi bambu dengan limbah. Kemudian Lisa menambahkan ada interaksi air. Ya, air sebagai komponen abiotik itu bagaimana peranannya di dalam membersihkan lingkungan kandang, membersihkan si ternak sapinya gitu ya. Dan itu yang perbedaan yang jelas itu di peternakan dengan peternakan ekstensif itu ya. Karena di peternakan ekstensif tidak ada kita membersihkan atau memandikan sapi gitu ya. Kemudian membersihkan kandang gitu menggunakan air, itu tidak. Jadi di dalam peternakan ekstensif itu lebih diserahkan ke keadaan alami yang secara alamiah. Artinya kalau misalnya ada hujan gitu ya, ada hujan baru sapi misalnya terkena oleh air misalnya. Walaupun memang untuk saat ini penggembalaan itu sebetulnya sudah lebih ke semi, sebetulnya kalau Ibu lihat sudah ke semi. Kenapa? Karena di beberapa di beberapa spot ladang penggembalaan itu biasanya si peternak itu menyediakan pedok, gitu ya. Jadi ada pedok ya, ada pedok yang di ini, dan itu mungkin gitu ya diperuntukkan untuk sapi gitu, entah itu untuk berteduh, terutama kalau adanya di lingkungan yang sangat panas. Seperti misalnya terjadi di penggembalaan wilayah di daerah NTT misalnya ya, Nusa Tenggara Timur, itu paparan mataharinya cukup tinggi dengan curah hujan yang sangat rendah sebetulnya ya. Jadi memang sangat panas sehingga untuk mengurangi penguapan dari ternak sapi gitu biasanya ada teduhan, dan di sana mungkin juga disediakan juga pedok-pedok gitu ya. Ibu lihat mungkin di beberapa penggembalaan sudah menyediakan. Nah, itu mungkin perbedaannya ya. Kemudian ada lagi
tadi Irgi menyebutkan bahwa di sana ada probiotik. Apa itu yang dikatakan probiotik? Bang Latif itu menggunakan probiotik ke pakannya untuk suplemen ke ternaknya. Sehingga kata Bang Latif bahwa ternaknya menjadi lebih sehat gitu ya. Kemudian jadi produksinya jadi lebih meningkat gitu ya, pertambahan berat badannya. Itu apa? Nih, apa yang diketahui tentang probiotik? Izin jawab, Bu. Ya, silakan Irgi. Ya, jadi probiotik itu adalah suatu produk yang mengandung mikroba. Mikroba hidup non-patogen yang diberikan kepada ternak untuk memperlancar pencernaan dan memperbaiki pertumbuhan. Oke. Mikroba apa di dalam ini? Yang poin apa keyword yang sangat penting yang terlewat oleh Irgi? Mikroba organisme hidup non-patogen. Hidup. Karena kalau mikrobanya itu sudah mati, artinya ini gini, mikroba ada misalnya, tapi di sana sudah mati, itu sudah tidak dikatakan probiotik. Kenapa? Karena mikrobanya itu bekerjanya itu justru di saluran pencernaan. Nah, itu yang akan Ibu tanyakan selanjutnya. Bagaimana interaksi si mikroba itu antara biotik dengan biotik dengan biotiknya justru. Jadi di sana ada interaksi antara biotik dengan biotik juga di sana, antara si sapi dengan si mikroba. Ya, bagaimana interaksinya? Coba sehingga si mikroba ini tadi kata Irgi bisa memberikan nilai positif untuk si sapi. Dan tahu? Menjawab. Silakan, Nadia. Ya, Bu, terima kasih. Selain adanya interaksi antara komponen biotik dan abiotik, ada juga interaksi antara sama komponen biotik. Salah satunya itu antara interaksi ternak dengan probiotiknya atau disebut dengan mikroba itu, Bu. Nah, interaksi tersebut tuh terjadi antara ternak dan mikroorganisme. Mikroorganisme di sini dihasilkan dari probiotik yang dimasukkan ke dalam campuran pakan tambahan atau comboran untuk hewan ternak, Bu. Terima kasih. Oke. Jadi si probiotik itu memang ditambahkan ya, makanya disebut suplemen tambahan gitu ya. Comboran itu konsentrat, kalau orang itu bahasa Betawi gitu ya, comboran itu konsentrat. Jadi memang betul. Jadi Pak Dia tadi sudah menyampaikan. Nah, sekarang seperti apa sih sebetulnya interaksinya si ternak dengan mikroba probiotik ini? Kira-kira coba bagaimana kerjanya di saluran pencernaan si mikroba probiotik ini? Kok tiba-tiba si ternak sapi jadi lebih sehat? Kok tiba-tiba ternak sapi jadi lebih pertambahan berat badannya lebih bagus? Kenapa? Ada yang tahu? Ya, kalau begitu ya. Jadi mungkin ini sebetulnya tidak berbeda dengan pada saat misalnya kita mengkonsumsi probiotik untuk manusia. Coba apa probiotik yang manusia yang sehari-hari biasa kita kadang-kadang saya tiap hari, Ibu tiap hari minumnya apa? Coba. Yogurt, Ibu. Yogurt boleh. Yakult, ya, yogurt, Yakult, gitu. Itu adalah minuman-minuman probiotik, ya. Nah, Yakult, ya. Jadi begini, pada saat misalnya mikroba ini masuk ke saluran pencernaan, maka mikroba itu akan berjuang, ya, untuk melewati pH yang sangat rendah di lambung. Ya, seperti kita tahu, lambung itu mempunyai pH yang sangat rendah sampai di bawah 5. Nah, beberapa mikroba itu sangat resisten, dia tidak tahan terhadap asam lambung yang sangat rendah itu. Oleh karena itu, pada saat dia masuk diminum misalnya oleh hewan ataupun oleh manusia, misalnya mikroba tersebut di dalam lambung juga itu sudah mati. Sementara
dia belum bekerja apa-apa. Dia baru bekerja itu adalah di saluran pencernaan bagian bawah, gitu ya. Nah, kenapa misalnya menjadikan hewan itu lebih sehat? Karena begini, di dalam tubuh manusia maupun binatang itu sebetulnya kita itu penuh dengan mikroba, ya. Kita di tangan itu ada mikroba, di mulut, di ludah itu ada mikroba, di hidung kita ada mikroba, di saluran pencernaan kita, di usus kita itu ada mikroba. Dan mikroba di antara mikroba itu banyak yang sifatnya itu adalah opportunity. Ada yang tahu kenapa disebut opportunity? Jadi mikroba yang memang oportunis, dia memanfaatkan situasi. Gitu ya. Jadi misalnya pada saat misalnya kita dalam keadaan lemah, ya dalam keadaan kuat, maka mikroba itu diam saja di dalam tubuh kita tanpa menyebabkan kita sakit. Gitu. Ada kita pada saat kita kalian ulas saja. Biasanya kalau pada ini praktikum di laboratorium, Ibu biasanya minta volunteer. Kalian misalnya untuk sok sini, tangannya mana? Tempelkan di media. Kemudian ibu inkubasi, nanti besoknya setelah 24 jam akan diperlihatkan. Di bekas tempelan tangan kalian yang ditempelkan di media, maka akan ditumbuhi bakteri. Atau misalnya ibu sini, siapa yang mau volunteer, meludah ke sini. Ibu tampung ludahnya. Ibu gosok lihat dilihat di bawah mikroskop, akan dilihatin sama ibu. Lihat ini mikroba yang ada di ludah kalian. Gitu. Tapi Bu, saya nggak merasa sakit, Bu, kok bisa? Iya, itulah mikroba, gitu ya. Itulah mikroba opportunity. Tapi di saat imun kita turun, nih kita kurang gizi, kalian tuh stres karena putus dengan pacarnya, tidak bisa tidur, nyenyak, makan nggak enak, maka imun kita turun nih, maka muncullah mikroba itu. Menyerang kita. Wah, ini hostnya lagi rendah nih, hostnya lagi lemah nih, gitu. Maka dialah mulailah menyerang. Gatallah tenggorokan kita, gitu ya. Adalah infeksi saluran pencernaan kita, diare. Adalah kita batuk lah, radang tenggorokan lah, gitu. Itu muncul karena adanya mikroba opportunity. Nah, Ibu kembali lagi. Kenapa sekarang? Bagaimana interaksi mikroba tadi mikroorganisme di dalam probiotik ini? Itulah nanti yang akan menyeimbangkan di dalam tubuh kita, terutama di saluran yang bekerja di saluran pencernaan kita. Jadi saat opportunity itu, maka dia itu akan mengambil alih tempatnya. Karena mikroba ini pada umumnya adalah mikroba bakteri asam laktat. Gitu. Jadi dia akan cepat menempati jonjot usus, gitu ya. Dia akan cepat menempati jonjot usus sehingga bakteri-bakteri yang tadi diinginkan jumlahnya banyak, itu akan secara alamiah tersingkirkan, gitu ya. Secara alamiah akan tersingkirkan, maka akan terbawalah melalui feses, gitu. Jadi makanya kenapa? Karena kondisi di saluran pencernaannya itu lebih kondusif, itu dengan keberadaan mikroba yang bermanfaat, maka penyerapan usus halus dalam menyerap nutrisi itu akan menjadi lebih baik. Itu ya, tentunya dengan lebih baik penyerapan nutrisinya akan berimbas ke dagingnya, pertambahan berat badannya menjadi meningkat, gitu ya, ternak menjadi sehat dan seterusnya. Itu interaksinya nanti akan dibahas lebih detail nanti setelah UTS, ada namanya ekosistem rumen. Ya, interaksi mikroba di dalam rumen ternak bagaimana, sehingga memunculkanlah nanti bagaimana si hewan ruminansia itu hanya makan rumput, tapi kenapa bisa ada jadi daging, ya? Akan dibahas secara tersendiri. Dan kalau tidak ada halangan, Ibu akan mendatangkan dosen tamu dari LIPI Bogor, Cibinong, ya. Beliau memang ahli di bidang ekologi rumen. Jadi nanti kalian tergambarkan bagaimana sih
interaksi yang ada di sana gitu ya, antara mikroba sebagai komponen biotik dengan komponen biotik di sini ternaknya ya. Nah, itu apalagi ayo yang kira-kira di sana yang bisa ini lihat dari tayangan video praktikum, ada lagi yang terlewat misalnya. Jadi dalam hal ini karena kalian Ibu sampaikan, Ibu mengapresiasi ya, Ibu sampaikan terima kasih kalian sudah mengikuti alur gitu ya, sehingga Ibu lebih mudah. Sekarang tidak perlu lagi membuka videonya, gitu Ibu tinggal diskusinya saja, gitu ya. Nah itu kelebihannya, kalian membukanya dulu, menyimaknya dulu, baru nanti kita diskusi di praktikum. Itu akan lebih efisien waktunya. Ada lagi tidak kira-kira yang bisa disampaikan terkait dengan video pemudi pemukiman padat? Cukup? Tidak ada lagi? Oke, kalau tidak ada ya mungkin itu saja sebetulnya. Jadi ada interaksi-interaksi di dalam pemukiman padat itu, dan memang sangat terkait erat dengan tadi paparan dari kelompok 2 dari kalau tidak salah Naura gitu ya, bahwa ada strategi yang harus dilakukan dengan baik oleh si pengelola kalau kita melakukan satu ekosistem buatan, dalam hal ini intensifikasi di lingkungan padat ya. Jadi bagaimana satu lingkungan di ekosistem itu akan mematahkan satu keberlangsungan usaha. Kan kalau tidak salah pengusaha ini ya yang berusaha memelihara sapi di lingkungan padat ini sudah 6 tahun berjalan katanya, dan tidak ada hambatan yang berarti dari lingkungannya. Padahal kalau kita melihat tayangan videonya, bagaimana lahan itu ada di tengah-tengah padat penduduk ya, yang kita juga tidak bisa memungkiri bagaimana Jakarta mengelola komponen-komponen biotik maupun abiotiknya gitu, maka keberlangsungan usahanya itu sulit untuk dipertahankan. Mudah-mudahan saja dengan misalnya gambaran yang saat ini Ibu lihat bersih kandangnya gitu ya, dan penggunaan air gitu ya, itu selalu walaupun besar tadi juga sudah disampaikan oleh siapa ya, Maulana ya, atau siapa ya, Maulana apa ya, bahwa berapa liter kebutuhan per produksi daging ya? Dimas. Jadi ada untuk domba itu berapa gitu ya kebutuhan airnya. Nah, seperti kita tahu bahwa bagaimana dengan penduduk padat itu gitu ya, cadangan air itu kan berebut. Nah, kelebihannya lagi satu, siapa yang bisa menyebutkan dari keberadaan pohon bambu terhadap lingkungannya apa? Coba dengan air apa? Sepertinya belum ada yang menjawab, Ibu. Ya, silakan. Interaksi antara pohon bambu dengan lingkungan sekitarnya itu memiliki fungsi untuk mencegah angin yang masuk ke peternakan, terus dapat mencegah erosi tanah dan dapat menjadi komponen untuk menyerap air dari yang masuk ke peternakan atau yang ada hasil dari peternakan tersebut. Ya, jadi itu tadi air ya. Jadi air kebutuhan air itu tentunya akan tergantung terhadap air tanah gitu ya, walaupun Ibu yakin bahwa air tanah yang diambil di lingkungan Jakarta itu sudah cukup dalam gitu. Itu sudah tidak bisa kita menggali hanya beberapa meter, itu tentunya harus yang dikatakan apartesis lah. Bisa sampai 20 sampai 40 meter gitu ya kedalamannya. Nah, tapi terlepas dari semua itu, fungsi dari pohon bambu itu perakarannya itu mampu menahan air. Jadi air yang turun ke tanah itu akan ditahan oleh
akar bambu, sehingga cadangan air tanah di sekitarnya itu akan terjaga. Nah itu kelebihannya, oleh karena itu lingkungan sekitar ya di peternakan itu dikelilingi oleh pohon bambu. Dan kalau Ibu lihat memang di Jakarta itu seperti misalnya lahan-lahan di sekitar jalan tol ya, itu memang sudah umum. Mereka menanam bambu Jepang istilahnya. Ibu juga tidak tahu spesiesnya apa. Yang jelas itu bambu itu mempunyai karakteristik memang sebagai pagar ya, karena tinggi, tidak ke samping gitu pertumbuhannya, tetapi ke atas gitu, sehingga bisa cukup tinggi menaungi wilayah itu, kompleks itu. Jadi memang dengan beberapa keuntungan atau kelebihan dari fungsi si pohon bambu itu. Jadi itu tadi, sehingga mungkin dengan begitu cadangan air di wilayah itu terjaga gitu ya, sehingga tidak sampai menghabiskan air tanah, dan itu tidak menjadi komplain dari tetangga sekitar gitu. Jadi banyak. Kalau Ibu lihat di ini satu contoh yang baik gitu ya, peternakan yang diangkat di praktikum itu. Jadi mungkin ekosistem buatannya itu bisa dipertahankan keberadaannya. Baik, kalau begitu tidak ada lagi yang mau disampaikan, tidak lagi yang mau ditanyakan. Oke, kalau tidak ada, Ibu cukupkan dulu praktikum kita hari ini. Sepertinya sudah cukup banyak yang kita bahas ya. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas atensinya. Ayo dibuka dulu, Mawar, buka dulu Mawar. Iya. Maulana, buka dulu Maulana, Priscilla. Nah, Priscilla kemana menghilang sama Maulana kemana nih? Maulana. Oke, kalau begitu nggak ada. Nah, 1, 2, 3, kan semangat ya, dan mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi walaupun masih dalam keadaan daring ya, di hari apa ya kita nanti, hari Selasa ya. Ibu tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.